sore Mami Papi. Sebelumnya terima kasih telah berkunjung ke Global Art Metro Broadway. Boleh saya tahu tujuan Mami Papi datang ke Global Art Metro Broadway itu untuk apa ya sebelumnya? Oke, baik. Sebelum menjelaskan mengenai Global Art itu apa, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Miss Amal. Kami di sini semuanya biasanya dipanggil Miss ataupun Mister. Lalu selanjutnya Miss Amel akan menjelaskan mengenai history Global Art terlebih dahulu, lalu mungkin penjelasan lainnya nanti. Jadi Global Art itu merupakan perusahaan franchise yang siapapun bisa memiliki perusahaan tersebut jika membeli franchise-nya. Global Art sudah ada pertama kali didirikan oleh founder kita yaitu Mr. Mahirgo pada tahun 1999 di Malaysia, dan untuk saat ini kita sudah tersebar luas di 23 negara dengan lebih 600 cabang. Untuk di Indonesia kita sudah ada sejak 2004, dan saat ini kita sudah ada lebih dari satu cabang di Indonesia. Jadi di Indonesia Global Art itu sudah berdiri sejak 21 tahunan ya Mami Papi. Selanjutnya itu Global Art itu apa sih? Mungkin yang Mami Papi tahu itu Global Art itu hanya les menggambar, mewarnai saja. Tetapi tidak, kita itu merupakan les kreativitas yang dimana kita itu lesnya itu menggunakan media pendekatan media art 2 dimensi dan 3 dimensi. Lalu kita di Global Art juga menggunakan namanya pendidikan otak kanan. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan fokus, meningkatkan kepercayaan diri pada anak, meningkatkan kreativitas dan imajinasi pada anak, serta memberikan stress release pada anak. Jadi seperti itu nih Papi. Kita di di Global Art itu kita memiliki dua program, yaitu ada core program sebagai program utama dan attachment program sebagai program tambahan. Untuk core program itu kita dinamanya visual art. Jadi visual art ini merupakan proses teknik menggambar dan mewarnai dengan menggunakan konsep ide cerita pada anak. Jadi nantinya itu di dalam itu terdapat beberapa level-level sesuai dengan kemampuan anak pada usianya. Selanjutnya itu kita ada assessment program. Untuk assessment program itu kita ada yang namanya 3 dimensi dan 2 dimensi. Untuk 3 dimensi itu kita ada namanya G-Clay dan Craft, terus Deco Art, Cultural Art. Dan di 2 dimensi kita tuh ada karton, comics, dan acrylic painting. Nah, tujuan dari semua 2 dimensi dan 3 dimensi tadi itu untuk menuangkan kreativitas anak melalui teknik menggambar dan mewarnai. Salah satunya itu yaitu ada di core program. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan fokus pada anak, meningkatkan kepercayaan diri pada anak, serta memberikan sosialisasi pada anak. Jadi seperti itu. Jadi kita tuh lebih dari yang namanya hanya les menggambar dan mewarnai saja, tapi itu les kreativitas yang dimana kita itu menggunakan pendidikan namanya otak kanan. Jadi seperti itu ya Papi. Selanjutnya Miss Amal akan menjelaskan mengenai pendidikan Global Art dengan les menggambar di luar. Jika les menggambar di luar itu biasanya tujuannya hanya untuk meningkatkan kemampuan dalam teknik menggambar dan mewarnai saja, sedangkan kita di Global Art itu tujuannya itu untuk mengarahkan dan menyiapkan anak agar nantinya mereka siap memasuki yang namanya industri kreativitas. Jadi seperti itu Mami Papi. Lalu selanjutnya itu ada dari aliran seninya. Jika les menggambar di luar itu biasanya hanya menggunakan 2 aliran seni saja, yaitu aliran seni fan art dan aliran seni realis. Untuk penjelasannya, aliran seni fan art itu tujuannya hanya untuk menyenangkan pelukisnya saja. Jadi misalnya nantinya kayak kita tuh mungkin nggak paham ini tuh konsepnya tuh gimana, terus gambarannya tuh gimana, kita tuh nggak paham, nggak apa-apa, karena yang saya tahu bahwa fan art itu hanya untuk menyenangkan pelukisnya saja. Jadi seperti itu. Lalu selanjutnya itu ada yang namanya aliran seni realis. Nah, aliran seni realis ini itu menggambar sesuai dengan bentuk aslinya, menyerupai, pokoknya kita buat semirip mungkin. Maka nantinya semakin mirip, semakin nyata, maka semakin tinggi nilai value-nya. Jadi seperti itu. Contohnya itu ada misalnya kita menggambar hewan, kita buat hewan kucing tuh semirip mungkin dengan bentuk aslinya. Menggambar buah apel, kita gambar sedemikian rupa mirip dengan bentuk aslinya. Jadi seperti itu. Sedangkan kita di Global Art itu menggunakan namanya aliran seni commercial art, ini mana kita tuh mengedepankan nilai ide jual.
melalui konsep ide cerita juga. Jadi semakin inovatif, semakin kreatif, maka semakin tinggi juga semakin out of the book, maka semakin tinggi juga nilai value-nya. Contohnya kalau di global art itu pada komersial itu yaitu pada logo iPhone. Nah, di logo iPhone itu kan logonya Apple ya, tetapi tidak terlihat dengan 3 dimensi dan tidak terlihat memiliki warna. Karena apa? Yang terlihat mahal pada logo itu tuh itu konsepnya, konsep gigitan pada apelnya. Jadi tuh apelnya kan berupa setengah gigitan. Nah, itu konsepnya. Jadi di global itu mengedepankan nilai ide konsep cerita. Jadi seperti itu Omi Papi. Selanjutnya yaitu perbedaannya dari tekniknya. Jika les menggambar di luar itu hanya menggunakan 2 teknik saja, sedangkan kita di global itu menggunakan 4 teknik. Nah, sebelumnya menjelaskan yang les menggambar di luar terlebih dahulu, yaitu 2 teknik. Untuk 2 teknik itu, les menggambar di luar itu hanya teknik menggambar dengan benar dan teknik mewarnai dengan benar. Sedangkan di global itu menggunakan 4 teknik, yaitu ada teknik penarikan konsep, teknik layering, teknik menggambar dengan benar, teknik mewarnai dengan benar. Untuk teknik penarikan konsep itu kita bagi menjadi 2, yaitu yang pertama tokoh utamanya itu mau dijadikan apa sih. Jadi di global art itu kita buat seinovatif mungkin, kita buat sekreatif mungkin, kita buat se-out of the book mungkin. Maka apa saja yang tidak ada di dunia kita bisa gambarkan di global art, asalnya nantinya memiliki alasan yang jelas dan memiliki alasan yang positif juga. Jadi seperti itu. Lalu yang kedua namanya itu ada lalu kita masukkan ke namanya ide cerita atau yang bisa kita sebut main story. Lalu selanjutnya kita masuk ke penarikan konsep, ke teknik layering, lalu teknik menggambar dengan benar, lalu teknik mewarnai dengan benar. Jadi seperti itu. Lalu selanjutnya itu ada penjelasan mengenai pendidikan otak kanan. Nah, jadi gini Papi, kita itu kan di global art masuknya itu pendidikan otak kanan atau les kreativitas, sedang bukan pendidikan otak. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pendidikan otak kanan. Jadi kita tuh di global art masuknya tuh pendidikan otak kanan karena kita tuh les kreativitas. Sedangkan untuk pendidikan di otak kiri itu biasanya seperti menghitung, menghafal, bahasa, menulis, masuknya ke pendidikan akademik. Khususnya kayak di Indonesia deh, pada umumnya kita itu di Indonesia dari TK bahkan hingga kuliah kita itu selalu menggunakan namanya pendidikan otak kiri atau yang bisa kita sebut namanya tadi pendidikan akademik. Sedangkan yang mungkin Mami Papi tahu bahwa di luar negeri, khususnya di negara maju, mereka tuh lebih mengutamakan yang namanya pendidikan otak kanan terlebih dahulu. Karena apa? Karena mereka tuh menganggap bahwa pendidikan otak kanan itu pondasi awal bagi anak-anak mereka sebelum memasuki Papi. Jadi itu contohnya negara maju itu ada di negara Jerman. Jadi di negara Jerman itu untuk anak 3 SD, untuk anak kelas 3 SD itu baru diajarkan seperti menghitung, menghafal, bahasa, membaca, menulis. Jadi seperti itu Mami Papi. Sebelumnya mereka tuh diajarkan terlebih dahulu pendidikan otak kanan karena menurut mereka pendidikan otak kanan itu lebih penting untuk mensupport pendidikan otak kiri. Karena apa? Karena tuh pendidikan otak kiri itu biasanya kita tuh membutuhkan yang namanya fokus yang bagus, percayaan diri yang bagus, serta penyaluran emosional atau yang biasa kita bilang stress release. Sedangkan kita di Indonesia itu dari TK sedangkan kita itu untuk kelas 1 SD dan TK itu biasanya kita tuh udah dipas untuk harus bisa seperti menghitung, menghafal, bahasa, membaca, menulis. Sedangkan anak-anak mereka tuh pastinya kan membutuhkan yang namanya fokus yang bagus dan kepercayaan diri yang bagus, sehingga anak-anak mereka itu biasanya diikut sertakan yang namanya les bimbel. Oleh karena itu les bimbel di Indonesia itu terlihat tumbuh subur, terus lebih mungkin lebih ramai. Karena apa? Karena anak-anak mereka itu tidak bisa mengikuti pembelajaran yang ada di sekolah, karena mereka itu memiliki yang namanya fokus kurang bagus, kepercayaan diri yang kurang bagus, serta mungkin tidak memiliki kestabilan dalam emosional pada saat mereka belajar. Karena di kita itu di Indonesia itu tidak disediakan terlebih dahulu pendidikan otak kanan. Makanya kenapa banyak
orang tua menganggap bahwa global art itu penting bagi anak-anak mereka, karena kita tidak hanya memberikan pendidikan otak kiri saja, tapi juga memberikan namanya pendidikan otak kanan, yaitu melalui teknik menggambar dan mewarnai dengan konsep ide cerita tadi. Jadi jika Mami Papi ingin melihat beberapa preview di Google mengenai global art, manfaatnya bagi anak-anak mereka yang telah join, dan banyak orang tua yang senang akan manfaat global art yang telah diberikan, karena anak mereka itu menjadi lebih fokus, lebih percaya diri, dan tidak hanya jago dalam menggambar dan mewarnai saja, dan mereka khusus juga memiliki stress release. Jadi seperti itu Papi penjelasan singkat mengenai global art yang mungkin Mami Papi bisa ketahui dari penjelasan saya. Jadi misalnya Papi ada yang ingin ditanyakan atau mungkin kurang jelas, bisa ditanyakan kembali. Sekian, terima kasih. Jika ada salah kata mungkin dari saya penjelasannya juga kurang, mohon dimaafkan. Terima kasih.